Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan happy ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang apa ya, judul yang enak ya. Ya, tentang apa? Proses kesadaran aja ya. Ah, gelombang otak itu ada 4 tingkatan. Dari yang paling sibuk, eh, kemudian turun, turun lagi sampai yang paling bawah. Nah, sebenarnya ada satu lagi, cuman saya belum begitu memahami itu, yaitu namanya gelombang otak gamma ya. Tapi kalau saya lihat itu, gelombang otak gamma ini adalah gelombang otak yang ternyata paling sibuk, tapi seperti sudah sangat terlatih gitu. Jadi gampangnya, ini kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah paham ya, gelombang yang terakhir ini, gelombang otak kelima ini, itu adalah gabungan dari 4 gelombang otak ini gitu. Jadi gelombang otak gamma disebutnya. Paling sibuk tapi produktif, paling produktif tapi paling apa ya? Paling nyaman, dipakainya paling nyaman gitu. Contoh kita ada masalah hidup, satu masalah hidup aja udah berat misalkan. Ini gambaran tentang gelombang otak yang terakhir atau yang kelima ya. Nah, tapi apabila kita sudah terlatih gelombang otak kita, itu di gelombang otak apabila sudah terlatih 4 gelombang otak ini, maka 2 atau 3 masalah hidup itu kita bisa menghadapinya dengan tenang, atau gelombang otak kita itu ada di theta minimal, ya theta lah gitu. Nah, ini sama orang psikolog biasanya ini apa namanya, terapinya ya. Tapi ini bukan channel saya ini bukan mempelajari tentang gelombang otak, tidak. Tapi salah satunya membuka tentang gelombang otak gitu. Nah, semua gelombang otak ini itu ada manfaatnya ya. Asal memang eh,
tidak terkunci di masing-masing gelombang otak gitu. Misal gelombang otak pertama yaitu gelombang otak beta ya. Itu gelombang otak sibuk. Nah, gelombang otak sibuk ini adalah gelombang otak yang ketika kita terjaga, kayak saya nih bikin video seperti ini. Nah, ini menggunakan gelombang otak sibuk, apa beta ya. Maaf ya, sobat medsos batuk. Nah, gelombang otak ini adalah gelombang otak beta ini. Contoh-contohnya ya saya lagi konten kayak gini atau kita sedang kerja, sedang olahraga, sedang aktivitas sibuk atau super sibuk apalagi kan. Di gelombang otak itu apa namanya, sangat diperlukan semua gelombang otak. Fungsinya apa gelombang otak itu? Gelombang otak sibuk itu beta adalah fungsinya untuk berkarya ya. Nah, akan tetapi kalau kelamaan kita nggak mencoba turun dari gelombang otak itu beta, maka kita akan masuk mode stres. Otot menjadi tegang, saraf-saraf menjadi tegang, nggak rileks ya. Puncaknya itu ya, mohon maaf apabila berkelanjutan, kontinu, itu seluruh perasaan negatif memuncak semua, kekhawatiran, sedih, apa segala macam, amarah, emosi, itu bisa, ya mohon maaf, bisa jadi koslet lah gitu gampangnya. Walaupun itu kegiatan sehari-hari aja, sekedar membalas pesan misalkan. Kita menerima WhatsApp, kemudian kita ngetik untuk membalas WhatsApp. Itu kan ringan banget tuh. Itu memakai gelombang otak beta, sibuk gitu. Nah, itu jika kita terbiasa di situ, apalagi disebutnya sampai terkunci di situ, wah itu kesian, jiwa kita tuh kesian, khawatiran aja, sedih aja, baperan lah apa segala macam gitu. Jadi positifnya ada, negatifnya ada gitu. Itu. Nah, kemudian itu yang pertama beta, turun satu strip. Alfa ya. Alfa ini adalah gelombang otak gerbang antara gelombang otak sibuk dengan gelombang otak relax ya. Di theta berarti itu. Nah, alpha ini ya gerbangnya gitu. Disebutnya begitu teorinya. Ya nanti saya sederhanakan lah insya Allah. Nah, begitu kita mulai
Misalnya seperti kita mulai melakukan ritual tuh. Kenapa saya sebut ritual ya? Atau ibadah lah. Itu sudah mulai masuk gelombang otak alfa tuh. Lebih nyaman gitu. Apapun jenis agamanya gitu. Ini terlepas dari masalah sah atau enggak, diterima atau enggak, sampai ke Allah atau enggak. Oh enggak, bukan itu dulu. Tapi ini tentang eh, kesehatan psikologis dan mental aja dulu gitu. Ya namanya juga udah turun kayak tadi di gelombang otak sibuk beta, ngetik pesan, membalas pesan itu, membalas WhatsApp, itu sibuk gitu. Berarti turun sedikit. Begitu misalkan kita ada pesan masuk, tapi kita nggak begitu peduli gitu kan. Bunyi nih apa kita tlung, nggak ada pesan masuk, tapi kita nggak peduli. Entah mau dari orang penting atau apa. Tapi kita juga nggak ingin tidur. Nah itu udah di gelombang otak alfa ya. Atau kita lagi bawa mobil, atau kita lagi membawa kendaraan, atau kita lagi olahraga, kemudian istirahat. Nah itu fasenya turun tuh kesibukan otak kita di alfa. Atau kita lagi sibuk kerjaan, atau ada kerjaan yang buntu tuh, waduh ini gimana nih, misalkan kayak montir ya, atau tukang servis atau apa ya. Ini gimana solusinya, kita lagi nyari solusi kan, tapi nggak ketemu-temu tuh. Ya sudah, kita istirahat dulu. Nah itu menurunkan gelombang otak tuh ke alfa tuh. Nah biasanya kalau untuk masalah yang nggak terlalu rumit, ketika gelombang otak kita ada di beta, itu nggak ketemu solusinya. Asal nggak terlalu rumit ya masalahnya, hanya kita loss saja, biasanya uh, itu mudah bagi kita. Tapi ini karena kita lagi banyak masalah, misalkan agak sulit kan. Nah itu begitu kita istirahat sejenak, melepas dulu. Kalau yang biasa ngerokok, yang rokok dulu, ngopi dulu, relax, nggak mikirin apa-apa, istirahat gitu. Itu dapat ide tuh, tling. Nah, ketemu masalahnya tuh. Sama seperti ini banyak terjadi ya. Sebelum sholat misalkan. Nah, kita lupa tuh apa misalkan kunci ya. Udah kita cari-cari nggak ketemu-temu tuh. Itu kan gelombang otak beta tuh. Gelombang otak sibuk gitu. Nah kemudian, oh udah masuk waktu sholat nih gitu. Zuhur misalkan. Udah kita lepas. Kita nggak cari dulu kunci itu. Walaupun kita sampai emosi misalkan gitu kan. Asal nggak terlalu emosi, ya udah, maksudnya agak rela lah gitu kan, maksudnya walaupun itu barang penting tapi nggak terlalu baper gitu. Catatnya itu, atas nggak terlalu baper. Kalau parah malah lagi penanganannya ya.
Nah, kita mulai tuh berwudu. Eh, Wudu itu kan ada yang bilang juga hidroterapi kan ya, untuk kebutuhan jasmani ada aja kan, itu adem apa gitu kan. Itu udah bisa nurunin gelombang otak gitu. Tapi kan masih adaptasi itu. Belum bekerja, belum berbuah dari gelombang otak yang turun itu. Masih proses. Mulai itu. Selesai wudhu, sholat. Kan udah nggak pengen apa-apa selain melaksanakan sholat gitu kan. Mulai aja takbir Allahu Akbar. Itu gelombang otak itu sudah turun. Sudah di alfa tuh. Nah, ketika mulai sholat, awal sholat itu Toto inget, oh kunci di sini. Itu hanya gelombang otak aja sebenarnya. Antara relaksasi atau tidak gitu. Ya seperti itu ya. Jadi bukan suatu yang gimana-gimana, itu teh ya belum masuk kategori khusyuk sih sebenarnya. Gitu. Belum masuk kategori khusyuk. Nah, kemudian ada lagi yang di bawah gelombang otak, apa tadi, alfa ya. Jadi manfaatnya gelombang otak alfa itu adalah gerbang antara gelombang otak sibuk, super kreatif, tapi berisiko tinggi, dengan mode relaksasi, yaitu gelombang otak theta. Nah, sebentar ya para sahabat medsos sekalian ya, sambil minum dulu ah. Ya, jadi seperti itu. Nah, di gelombang otak theta inilah sebentar ya, saya minum dulu. Nah, di gelombang otak theta inilah sudah memasuki alam bawah sadar. Manusia itu terdiri dari 5% alam kesadaran. Segala sesuatunya disimpan di alam bawah sadar. Berarti sebanyak 95%. Nah, itu kan banyak sekali kan, 95%. Itu berangkas lah ibaratnya. Tapi saya nggak lagi mengarahkan untuk seperti LOA misalkan, Law of Attraction. Apa sih artinya tuh Law of Attraction? Memberdayakan alam bawah sadar gitu ya. Misalkan alam bawah sadar kita ingin harta, wah, udah pakai cara-cara atau teknik-teknik dari Law of Attraction, LOA, LOA, hingga mewujud ke dunia sadar kita atau dunia nyata kita. Enggak, saya lagi ngajarin, bukan lagi ngomongin itu.
Itu bahaya loh sebenarnya. Ya. Nah, di gelombang otak theta ya, itu adalah seperti gelombang otak anak kecil. Anak kecil itu kan menyerap segala sesuatu tanpa emosi ya. Kayak spons dia, gampang nyerap sesuatu. Kalau kita kan yang udah umur-umur begini agak sulit tuh. Karena kita udah rada-rada kekunci sebenarnya di gelombang otak yang pertama tadi, gelombang otak beta. Nggak dapat positifnya dari gelombang otak beta, atau dapat cuma sedikit tapi kekunci di situ. Walaupun misalkan sering ibadah gitu, tapi kita masih dikuasai angkara murka. Menyentuh tanha anil fahsya wal munkar aja belum ya, gitu. Kayak wasta'inu bisobri wasolah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Berarti gampangnya dari sholat itu cara kita minta tolong dengan sabar. Sabarnya aja kagak dapet. Nah seperti itu. Nah di gelombang otak yang ketiga ini, theta ya, itu kita sudah mulai masuk alam bawah sadar. Yang negatif-negatif kumpul di situ, udah masuk gitu namanya. Yang 95%, nah itu trauma masa kecil. Kenapa kita, kalau kita dalam keadaan sadar, misalkan kita takut sesuatu nih, maaf ya, kita takut kancing misalkan, itu kalau kita pikirin nggak ketahuan tuh kenapa ya aku takut kancing misalkan. Itu kan mikir itu ada di gelombang otak beta, gelombang otak sibuk, nggak bakal ketemu. Ketemunya itu ketika gelombang otak kita udah turun 2 strip, jadi theta. Itu gelombang otak anak kecil itu, umur balita. Gelombang otak suci itu nggak gampang, nggak prasangka buruk sama orang, apa happy aja hidupnya kan, anak kecil kan. Kangen kan masa kecil lah, gitu. Nah di gelombang otak theta inilah eh, yang sudah turun 2 strip, sibuk, sutut, misalkan kemudian turun jadi alfa ini gitu, turun lagi jadi theta ini gitu kan. Ah disitulah tuh, walaupun masih ada gelombang di situ, riak-riak gitu kan, ini tapi itu udah masuk alam bawah sadar tuh. Ya anak kecil kan aktif tuh, bahkan peristahan-peristahan anak kecil aktif apa, tumbler, bukan tumbler, apa sih, toddler apa tuh. Oh ya, anak kecil hiperaktif tuh. Itu gelombang otaknya tetap di theta itu, gitu. Nggak gampang rasain sakit apa kan gitu anak kecil tuh. Suci, di mana maksud sucinya tuh? Ya alam bawah sadar itu. Tapi dia nggak mudah takut, tapi gampang ditakut-takuti itu. Dia menyerap sesuatu sangat cepat, itu namanya gelombang otak theta, gelombang otak anak kecil kan.
Nah disitulah bahayanya, itu masa-masa rawan itu. Kalau diisi yang buruk-buruk, akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Seperti itu. Ya, kita lihat sekarang diri kita bagaimana, itu akumulasi dari masa masa kecil kita. Sebenarnya nggak sesederhana itu, dikupas lebih dalam lagi ya, nanti di situ ada karma apa kan gitu. Nah, akan tetapi namanya alam bawah sadar ini, anak kecil itu dia kalau udah punya keinginan itu nggak bisa dia filter tuh. Baru kenal, misalkan baru kenal permen, ya sudah, 2 hari, 3 hari 3 malam kalau kita janjiin ya nagih terus dia gitu. Penasaran apa kan gitu kan. Nah itu, tapi pintunya di situ untuk mengobati, menterapi penyakit-penyakit yang selama ini kita nggak sadari. Contoh misalkan kayak tadi kita takut kancing. Kalau kita pikirin nggak ketemu, atau kita ya mungkin nanya sama orang kan, ya tinggal dicari solusinya. Solusinya itu ya apa ya, kalau di kedokteran saya nggak tahu ya. Di bius, bius. Kok di bius sih? Iya di psikolog ya. Kalau psikolog kan, untuk nurunin gelombang otak yang sudah terkunci itu, kalau ngakalinnya nih ya, kalau memang sulit untuk relaksasi, meditasi, kan ada orang yang begitu tuh, nggak betah diem, walaupun udah umur kan gitu kan, udah belasan tahun, udah puluhan tahun umurnya kan, itu disaranin contoh miara kucing atau melakukan hobi-hobi apa yang dia suka gitu, atau jalan-jalan ya, apa aja yang dia suka. Cuman kan itu anu banget ya, ya kalau punya waktu punya duit ya boleh dah, itu pun gak permanen kayaknya. Misalkan mau suruh piaraan, wah, untuk nurunin gelombang otak, kucing gitu kan, wah ketika ada kucingnya wah, seneng ya, bukan main, emang gelombang otaknya happy apa kan. Tapi begitu kucingnya mati, iya loh. Atau dengan cara jalan-jalan misalkan, lah pulang jalan-jalan mumet lagi. Ya itu solusi versi psikolog ya. Atau yang paling umum nih, wah ngeliat duit, oh udah adem polo kan begitu katanya tuh. Mm-mm. Ya gampang aja lah, begitu nggak ada duit tuh mumet. Gampangnya kan gitu. Ya apa sih, ada bercanda-bercandanya tuh ya, memang duit nggak dibawa mati kan. Tapi kalau nggak ada duit rasanya kayak mau mati gitu-gitu kan. Nah, gampangnya begitu. Solusi alternatif jika memang nggak bisa pakai solusi utama, berupa misalkan meditasi, relaksasi. Kalau di agama Islam dikenal dengan zikir, wirid, gitu kan. Ya nggak menyibukkan diri untuk sibuk dengan yang dibaca, itu naik lagi gelombang otak, sibuk lagi. Ya belajar relaksasi dulu, misalkan ketika sebelum tidur relaksasi gitu. Atau iya di agama-agama lain ya, kayak Kristen misalkan apa ya, saya nggak tahu ya, ibadahnya malam apa gitu kan, itu juga relaksasi.
Kemudian nah yang agak familiar itu, nggak asing itu di Buddha ya, tapa brata misalkan, atau ya relaksasi, meditasi ya. Ya memang ilmu gelombang otak ini banyak meneliti biksu-biksu memang gitu. Biksu Tibet contohnya kan, dengan yang sudah terbiasa meditasi puluhan ribu jam apa, berarti udah sangat lama sekali, udah jadi meditator lah gitu. Itu diperiksa, diteliti hari-harinya ya pakai alat gitu kan. Berarti valid kan. Itu dengan segala kesibukannya tapi masih menggunakan gelombang otak delta. Lagi sibuk tapi pakai gelombang otak delta. Coba gimana itu? Keren ya. Dan banyak artis-artis, atlet-atlet yang menu wajibnya itu ya meditasi. Masuknya untuk kebutuhan ya keseimbangan mental apa kan gitu. Ya artis-artis kan manggung apa kan, ngadepin gosip apa gitu ya. Terus atlet ngadepin kekalahan, ngadepin apa, uh, euforia kemenangan, nggak boleh berlebihan apa gitu-gitu kan. Harus sportif walaupun kalah apa gimana. Wah itu dengan cara meditasi gitu-gitu kan. Nah, ternyata ya ada ilmiahnya. Dan gelombang otak itu bisa dilihat di pakai alat, apa namanya tuh alatnya tuh ada. Oh kita dominannya di gelombang otak mana gitu. Itulah tempat kita tinggal, gelombang otak itu. Tanpa ruang, tanpa waktu. Gitu. Aslinya gelombang otak kita walaupun kita tidur pulas rasanya belum nggak berhenti juga gelombang otak kita itu. Gitu. Nah itu di gelombang otak theta. Ada orang yang takut nggak masuk akal dah gitu, takut ketinggian, takut apa. Nah itu pintu pengobatannya, terapinya ada di gelombang otak theta. Seluruhnya 95% alam bawah sadar itu diberesin dengan gelombang otak theta. Nah, kemudian turun lagi tuh gelombang otak, yaitu delta. Gelombang otak paling apa namanya? Paling rileks, sunyi, sepi, tidur nyenyak tanpa mimpi ya gitu gampang ya. Dia itu udah nggak dibawa dikuasain alam bawah sadar gitu. Terus kemana? Apakah ke alam atas sadar? Oh, enggak. Dia semacam wadahnya tuh, wadah kesadaran, tapi yang bawah gitu, gitu. Nah kayak gitu. Jadi, nah apa fungsinya gelombang otak delta ini? Dia berlaku di situ tuh, hipnosis apa kan gitu.
nggak bisa, tetap masih berpotensi dikuasai alam nafsu rendah ya. Nah, itu ibaratnya kalau kita sudah tinggal di situ, di gelombang otak delta itu, seluruh kita itu, kemampuan kita itu udah di atas manusia rata-rata, gampangnya begitu. Punya kemampuan yang luar biasa, penarik rezeki apa segala macem kan gitu ada. Tapi di situ masih alam bawah sadar ya, belum ada bimbingan Tuhan. Mm-mm. Itu masih tentang kita aja, bahkan untuk nyolek-nyolek karma kita aja belum itu. Jadi belum bisa menata secara paripurna alam bawah sadar kita. Tetap dikuasai keinginan-keinginan tuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gelombang otak gamma. Ini gelombang otak sebenarnya gelombang otak paling sibuk, tapi sudah terintegrasi antara 4 gelombang otak ini. Kenapa begitu? Karena contoh yang pertama tadi gelombang otak paling sibuk, gelombang otak sibuk kan, beta. Kalau kelamaan di situ nggak bisa turun gelombang otaknya, gitu kan? Itu bisa koslet kita. Eh, Terkunci, jangan sampai terkunci di situ. Wah, gampang, ya pokoknya baperan apa segala macam itu udah tanda-tanda tuh. Gampang sedih, gampang marah, gampang kecewa, gampang kebawa-bawa perasaan dah. Nah, itu tanda kita agak kekunci gitu. Kekunci itu ada yang tingkatannya macam-macam sampai kekunci total gitu. Udah koslet, udah bahaya itu. Itu gelombang otak satu. Nah, turun gerbang antara alam sadar dengan alam bawah sadar, yaitu alfa. Di gelombang alfa inilah uh, ibaratnya talinya antara alam bawah sadar 95% dengan alam sadar. Yang tadinya kita lupa akan sesuatu gampang ingat. Jadi gelombang otak ke alfa nih, gelombang otak kedua. Nah, tapi kalau kekunci di situ di alfa, kita apa tuh? Apakah bisa kekunci? Enggak sih, dia peralihan aja. Mohon maaf, kayaknya nggak bisa kekunci di situ. Peralihan, cuman kalau kelamaan, ada istilah kelamaan atau enggak? Enggak. Dengarkan musik atau apa, relax gitu. Masa jeda lah ibaratnya. Orang juga dengan sendirinya akan sibuk lagi gitu. Nah, kemudian turun lagi gelombang theta ya. Yang ketiga, full alam bawah sadar. Nah, di situ ibaratnya berangkas apa segala macam tuh yang ngebentuk kita saat ini ada semua kebaca ketika gelombang otak kita itu masuk kepada gelombang otak theta. Ya sudah, tinggal dibenahi aja di situ.
Dibenahinya bagaimana? Stay tune aja di gelombang otak itu, di gelombang otak theta. Relax saja. Ya makanya pakai cara meditasi. Bisa nggak pakai cara meditasi? Cuma ya sulit ya. Makanya memang harus ada perjuangan ya. Harus banyak uang apa dan berisiko juga. Mengikuti hobi, kesenangan apa gitu tadi yang tadi itu. Eh, Cara paling efektif adalah belajar meditasi sesulit apapun. Mau nggak mau kita belajar meditasi. Nah semua orang pasti eh yang belum terbiasa meditasi sampai dengan gelombang otak theta itu sependek pengamatan saya, dia nggak bisa keluar dari jeratan alam bawah sadarnya. Contoh, takut sesuatu yang nggak masuk akal, takut sama apa gitu. Ah, itu membenahinya di gelombang otak theta. Agak lama tuh karena 90% kan. Makanya sering awal-awal orang meditasi, relaksasi, masuk gelombang otak theta. Nah, di situ disuruh agak lama tuh biasanya. Gitu. Nah, turun lagi. Tapi kalau terkunci di theta, kita ibaratnya kita ibaratnya punya banyak harta tapi nggak bisa berkarya gitu. Nggak ada manfaatnya. Kita sehat tapi nggak ada manfaatnya. Kita apalagi ya, segalanya luar biasa di situ. Kita banyak harta tapi nggak kreatif apa gitu-gitu dah. Ya jadi ibaratnya kita ada di perbendaharaan duniawi tapi nggak bisa mewujud di alam nyata gitu. Nah makanya harus turun lagi gelombang otak itu di gelombang otak delta. Nah di sini nih sudah mulai gelombang otak yang apa ya namanya ya, kita itu udah menjadi kesadaran kita sendiri definisinya nih ya. Coba saya ingat-ingat dulu. Kita itu tidak mencari kesadaran sejati, tapi kita menjadi kesadaran itu sendiri. Gitu-gitu kan. Dia semacam pembungkus dari seluruh gelombang otak. Wadah kan tadi wadah tuh. Wadah dari ketiga gelombang otak. Ya kalau nggak ada wadahnya, kita nggak bisa menyatukan tuh. Ya kurang lebih begitu ya. Nanti kalau ada kekeliruan atau apa ya saya pelajari lagi. Ya nanti saya bikin video lagi. Nah kemudian setelah terintegrasi atau sinergi dengan sempurna, kalau gelombang otak delta tadi hanya menjadi wadah. Nah, di gelombang otak gamma inilah segala sesuatunya, semua gelombang otak itu sinergi bekerja di alam dunia. Seperti contohnya misalkan Cina. Cina kan sekarang jadi negara yang dari segala segi itu kemajuannya luar biasa ya.
gitu. Saya lagi nggak membanggakan Cina atau Tiongkok, nggak. Ya gila-gilaan kan teknologinya apanya kan, wah banyak lah dicari di internet itu kemajuan-kemajuan, entah teknologi, entah kesehatan, entah apa bikin robot atau gitu kan. Itu karena motornya itu apa ya, kekuatan di baliknya itu bukan klinik atau ya bukan tentunya. Prinsip kedisiplinannya itu sudah ala-ala yang biksu tadi, gelombang. Nah, itu gelombang otak gamma itu. Jadi gelombang otak delta tadi ibaratnya membungkus, sinergikan, semua sudah terkumpul, uh, tapi belum action. Nah, actionnya ini di gelombang otak gamma, bekerja, mulai berkreasi, beraktivitas, tapi dengan kemampuan yang sudah meningkat pesat. Nah, seperti itu gampang ya. Nah, itu gambaran tentang gelombang otak ya. Ini hanya jadi ya menguasai apa ya bahasanya. Kita jadi manusia yang seutuhnya lah, belum sempurna di mata Tuhan belum gitu. Wow 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 wow. Nah, itu yang pertama, bagian pertama lah nggak begitu ya, itu pengenalan tentang gelombang otak ya. Kemudian yang kedua caranya itu ya paling nggak ada dua ya. Cara yang pertama dengan latihan meditasi, relaksasi, banyakin olahraga sampai kita targetnya bukan olahraga itu untuk kesehatan jasmani saja, tapi targetnya adalah meditasi agar kuat meditasi ya, sampai sempurna tadi gelombang otak kita ya. Ya kayak biksu-biksu tadi aja kan puluhan ribu jam itunya, apa, latihannya ya, meditasinya. Itu cara pertama. Itu cara yang paling bagus ya. Cara yang kedua alternatif apabila sulit. Nah, orang kan agak sulit tuh untuk diam, meditasi itu kan diam kan, relaksasi dengan cara ya ini cara alternatif namanya juga, daripada enggak gitu kan. Wah mumut apa, kenapa nggak ada duit, ya kasih duit, ya tenang dia gitu contohnya. Atau hobinya jalan-jalan, ya udah jalan-jalan, turutin ya gitu. Atau misalkan dia hobinya melihara hewan apapun itu, ya biarin dia melihara hewan, asal jangan hewan yang ganas-ganas aja kayak buaya, melihara singa. Tapi ada ya di mana tuh, Timur Tengah apa tuh, saking kayaknya sultan-sultan ya nggak, udah bukan kucing lagi dipiara, singa dipiara tuh. Nah seperti itu, cuman cara yang kedua ini ya, ya cara lemah lah, itu pun mentoknya sampai gelombang otak theta, nggak bisa masuk ke turun lagi gelombang otak delta, udah nggak bisa. Dia hanya hidupnya moodnya bagus aja, moodnya jadi selalu happy, apa udah segitu aja gitu, tapi nggak kreatif apa gitu ya. Nah, ini sekilas gambaran tentang
diri manusia ya. Membahas jasmani mah gampang deh, kalau perempuan pengen cakep apa kan, salon apa segala macam mah gitu. Kalau laki olahraga apa segala macam gitu dah. Nah kemudian apa lagi ya? Tapi ini sama sekali belum menyentuh ketuhanan ya. Belum menyentuh unsur ketuhanan. Channel saya ini dipakai untuk ngomongin ketuhanan. Cuman menyentuh ini termasuk ke dalam tata cara atau metodologi sebenarnya. Cuman jangan sampai kejebak ke urusan dunia lagi. Nggak ada unsur Tuhannya. Jangan sampai kita memenangkan urusan dunia kita dengan cara dunia. Itu rugi ya. Gitu. Kalau pepatah Arab, apabila hari ini sama dengan kemarin, maka rugi. Apabila hari ini kurang dari yang kemarin, maka bukan rugi, apa tuh namanya, binasa. Jadi targetnya adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu pepatahnya begitu. Kalau hanya sempurna, kan sudah ada orang-orang yang bisa praktek sampai sempurna gelombang otaknya tuh, sampai digama malah kan. Udah aplikatif namanya, sudah teraplikasikan gitu. Tapi ya ibaratnya itu membenahi dunia dengan cara dunia. Nggak ada Tuhannya sama sekali. Berarti dia nggak bisa eh, memperbaiki akhiratnya. Apakah akhirat itu ada? Oh, ada dong. Itu akhirat. Tuhan aja ada. Itu Tuhan maha ada. Aslinya ya harus sampai kepada Tuhan. Gitu gambarannya sedikit. Baik. Apa lagi ya? Sudah. eh ini judulnya juga saya bingung nih, ngasih judul apa nih video ini kan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Eh, Ilahi anta maksudi ridho kawat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.